Halo, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Ada dua tipe manusia yang ngajak bukber. Pertama direncanakan dan beneran jadi. Yang kedua, rencana doang tapi nggak jadi-jadi lur. Nah, kalau kalian punya teman tipe kedua, kasih aja stiker ini. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kerja keraslah sampai tetangga curiga, uangmu hasil warisan. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action adventure sci-fi yaitu The Host tahun 2013. Mengisahkan tentang bangsa alien yang menginvasi bumi dengan cara merasuki setiap manusia. Alih-alih merusak bumi, kedatangan alien justru menghapuskan konflik dan merawat alam. Bahkan tidak ada lagi manusia kelaparan. Namun ada segelintir manusia yang masih selamat dan mereka terus melawan bangsa alien. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung aja kita ke requestan salam dari dulurku Rahma ya Cak. Titip salam buat temanku yang masih utang 2.500, tolong suruh bayar segera. 2.500 perak ini maksudnya. Jangan kebangetan lah tolong lur, lebih mahal teh pucuk itu pak. Anggap aja lah sedekah, apalagi lagi bulan puasa ya kan. Pelit banget jadi orang. Bonggos kecakan. Pada suatu ketika di masa depan, bumi diserang oleh sekelompok entitas alien bernama Soul. Alih-alih merusak dan menghancurkan bumi, Soul justru mengembalikan kedamaian dan merawat planet dengan mengambil kesadaran umat manusia di bumi. Tidak ada lagi manusia kelaparan, tidak ada lagi kekerasan, kejujuran, kesopanan dan kebaikan dipraktekkan oleh semua orang. Perang dan konflik antar negara pun berakhir, serta bumi menjadi lebih hijau. Mereka yang telah diambil alih oleh Soul, pupilnya berubah berwarna silver. Namun ternyata ada segelintir manusia dari pasukan pemberontak yang masih selamat. Salah satunya adalah Melanie Strider yang sedang dikejar pasukan Soul, yaitu sekelompok Seekers. Di antaranya bernama Lacey yang ingin mencari lokasi pemberontak dari memori Melanie. Melanie terus berlari sampai akhirnya dia terjebak dan nekat lompat dari gedung tinggi. Yang ajaibnya Melanie hanya tak sadarkan diri. Lalu dia pun dibawa ke markas alien dan disembuhkan semua luka-lukanya hanya dengan sekali semprotan saja lur. Setelah itu Pak Dokter, sebut saja Pak Ijo, menyilet sedikit leher belakang Melanie dan memasukkan sebuah entitas kecil putih bercahaya yang seketika mengambil alih tubuhnya. Soul tersebut bernama Wanderer yang dipanggil Wanda. Akan tetapi meski telah dirasuki alien, anehnya kesadaran Melanie masih ada di tubuhnya. Dan inilah sebuah inang. Call me Wanderer. I'm still here. Don't think this is yours. Ketika diinterogasi oleh Lacey, Wanda pun menceritakan tentang Melanie yang lahir di negara bagian Louisiana. Melanie dan adiknya Jamie sempat kabur bersama sang ayah dari kejaran kelompok Seekers. Namun naasnya saat akan tertangkap, sang ayah pun memilih bundir, sedangkan Melanie kabur bersama Jamie. Mendengar Wanda yang menjelaskan dengan tersendat-sendat, Lacey pun tahu jika kesadaran Melanie masih berusaha melawan Wanda. Lalu ketika sedang tidur, Wanda pun bermimpi tentang masa lalu Melanie yang dalam pelariannya bertemu dengan pacarnya bernama Jared Ho, dan mereka pun tinggal di suatu tempat yang belum terjamah oleh Soul. Sampai suatu ketika Soul mengecek ke daerah itu, lalu Melanie and the Gang berencana kabur menyelamatkan diri ke markas pemberontak milik omnya Melanie, yaitu Jeb, yang Wanda pun masih belum tahu ada di mana. Namun di tengah perjalanan Melanie pun tertangkap, sedangkan Jamie dan Jared masih berkeliaran di luar sana. Wanda menjelaskan itu semua kepada Lacey, tapi tetap saja Wanda belum mengetahui di manakah letak markas pemberontak yang dituju oleh mereka. Karena Melanie belum pernah sampai ke sana dan hanya mengingat sebuah perbukitan yang merupakan petunjuk ke lokasi markas. Kesadaran Melanie pun terus membujuk Wanda agar tidak memberikan gambar perbukitan itu untuk melindungi para pemberontak, yang untungnya Wanda pun menyobek kertas tersebut lur. Don't say it! His name is Jamie Strider. Into another human being in 2 years. Melanie Strider. A safe place with others. Hope. To see that! You can't know that! That could kill them! After everything you've seen, how can you still help them?
Hari-hari berikutnya Wanda pun terus diinterogasi. Namun Wanda memilih untuk tidak memberitahu petunjuk lokasi markas pemberontak. Setelah itu Lacey melaporkan bahwa posisi Jared berhasil diketahui dan akan segera ditangkap. Mendengar itu Melanie pun geram dan menggerakkan tubuh Wanda untuk menyerang Lacey. Karena insiden itulah Lacey pun akan merasuki tubuh Melanie, sedangkan Wanda dipindahkan ke tubuh yang lain. Lacey akan mengubek-ngubek memori Melanie untuk menemukan lokasi markas pemberontak. Lalu nantinya jasad Melanie akan ditinggalkan dan dibiarkan mati dengan cara yang katanya manusiawi, lur. Padahal tetap aja itu adalah pembunuhan, ya kan? Your host appears too resistant. Going to be reimplanted into a more... She originally desired to kill. It will be done humanely. My body can be held for me, and we have the information we need. We make the transfer tomorrow. The door tonight, so no harm will come to you. Untuk keamanan, satpam pun akan berjaga di depan pintu kamar Wanda. Dan Melanie terus membujuk Wanda agar segera kabur ke Paijo di Fort Worth yang mungkin bisa membantu mereka. Karena jika Lacey sampai merasuki Melanie, maka cepat atau lambat para pemberontak akan mati, termasuk keluarganya, yaitu Jared dan Jamie. Untungnya Wanda pun setuju, lur, dan dia pun nekat lompat dari balkon kamarnya ke kolam. Dengan mudahnya Wanda melewati seorang penjaga, juga meminjam mobil dari orang yang kebetulan lewat. Iya, lur, dikasih gitu aja sama dia ini karena semua orang yang dirasuki Soul menjadi baik, ya kan? Saling percaya dan nerimo-nerimo aja mereka. Enak ini, pinjam mobil bisa, pinjam sertifikat rumah bisa, pinjam pacar juga bisa kayaknya. Akan tetapi di perjalanan, Melanie memberikan rute ke titik markas pemberontak karena Melanie tahu akan tetap terkungkung di tubuhnya sendiri meski nanti bertemu Paijo. Ketika Wanda sadar dan akan memutar balik mobil, Melanie pun mencoba melawan hingga akhirnya mobil terbalik. Karena tidak tahu berada di mana, Wanda pun terpaksa mengikuti arahan Melanie untuk berjalan kaki menuju markas pemberontak dan bertemu Om Jeb. I'm sorry. May I borrow your vehicle? Please, it is important. Certainly. We are going to Fort Worth. No! We head east. Come on, don't leave tracks. Di markas Soul, Lacey pun menganalisa perbukitan yang sebelumnya digambar oleh Wanda. Dan ketika OTW mencari lokasi tersebut, tanpa sengaja Lacey menemukan bangkai mobil Wanda. Sementara itu Wanda berjalan sangat jauh menyusuri gurun pasir menuju markas pemberontak sampai hampir pingsan. Dan untungnya dia berhasil ditemukan oleh Jeb. Namun orang-orang lainnya tidak percaya dan akan membunuhnya karena bisa saja Wanda sudah menjadi mata-mata seeker untuk menangkap mereka. Akan tetapi Jeb masih menganggap Melanie ponakannya, apalagi dia juga datang ke sana sendirian. Setelah itu mata Melanie pun ditutup agar dia tidak bisa melihat jalur menuju markas para pemberontak. Lalu sesampainya di markas, Jared pun langsung menamparnya karena Melanie sudah dirasuki oleh Soul. Dan Melanie melarang Wanda memberitahu siapapun jika kesadarannya masih hidup karena orang-orang pasti tidak percaya dan akan segera membunuhnya. Di lain sisi, Wanda dimasukkan ke ruang penyekapan oleh Jared dan diberikan seonggok roti. Orang-orang di sana sempat ribut dengan Jared yang berusaha menjaga Wanda, dan salah satu pemberontak bernama Ian sempat mencekik Wanda, yang akhirnya Jeb pun datang menghentikan mereka semua. Surely is, but it's also my niece. Was. I'm in here. This is unkind, Jebediah. Jared! Jared's alive! Jared! Can't tell them I'm in here. Think you're lying to save yourself. Lacey pun memerintahkan banyak seeker untuk memburu Wanda. Sementara di markas pemberontak, Jared dan teman-temannya yang salah satunya sebut saja Sukirman pergi keluar dengan 2 mobil untuk mencuri sembako ke kota. Jeb menjelaskan kepada Wanda jika markas itu sebenarnya adalah gunung berapi yang sudah mati dan menggunakan sinar matahari sebagai pembangkit listriknya. Selain itu juga terdapat sungai dengan arus yang sangat kuat, dan Jeb pun mempersilahkan Wanda untuk mandi di kolam yang arusnya tenang. Lalu Jeb menunjukkan sebuah ladang gandum cukup luas untuk kebutuhan mereka yang tumbuh karena sinar cahaya matahari dari pantulan banyak cermin. Namun Wanda cukup terkejut ketika Jeb mengatakan teorinya bahwa orang yang terjangkit Soul, kesadaran aslinya akan tetap ada meski hanya sedikit. Akan tetapi Wanda belum mau mengaku jika Melanie masih hidup di dirinya. Tak lama kemudian helikopter Lacey pun melintas dan Jeb langsung menyuruh
semua orang untuk menutup cermin agar pantulannya tidak terlihat dari luar. Dan yang terjadi, Mirrors! Mirrors! I saw evidence of humans. Nothing here. setelah itu Jeb pun memberikan shotgunnya kepada Jamie untuk menjaga Wanda. Namun Jeb sengaja mengosongkan senjatanya tanpa sepengetahuan Jamie. Setelah itu Jamie membawa Wanda ke tempat kunang-kunang berkumpul yang mirip seperti kumpulan bintang di langit. Melihat Jamie yang begitu rindu dengan kakaknya, Melanie akhirnya menyuruh Wanda untuk jujur. Dan Wanda pun mengatakan jika Melanie pasti akan kembali lagi. Di lain sisi, Jared dan teman-temannya didatangi oleh Seeker yang langsung disikat oleh Jared hingga pingsan dan dibawa ke markas dengan truk. I've never seen this constellation. They're glowworms. Is Melanie still alive? She promised she would come back. I love her, Mel. She's so happy you're safe. Can I help you? Suasana di markas pemberontak pun terasa damai dengan banyak pengungsi memanen gandum bersama, termasuk Wanda lur. Helikopter pun lagi-lagi lewat dan seperti biasa orang-orang memutar roda untuk menutup cermin, sedangkan Wanda mulai terlihat dekat dengan Ian. Di lain sisi ketika memanen, Jamie sempat tidak sengaja melukai kakinya dengan celurit yang sudah berkarat. Setelah itu Wanda pun ngobrol-ngobrol dengan Jeb, Ian, dan para pengungsi lainnya. Wanda mengaku dia sudah berumur 1000 tahun dan bumi adalah tempat yang paling indah dari planet-planet yang telah dia datangi. Sementara itu ketika sedang OTW pulang dari mencuri sembako, naasnya Jared and the gang terkepung oleh Seeker dan salah satu mobil pun sengaja menabrakkan diri ke beton daripada harus dirasuki oleh alien. Sedangkan mobil Jared berhasil kabur, tapi ketika Jared akan membawa satu orang Seeker ke markas, Lacey pun datang dan akan menembak Jared. Namun dia salah tembak hingga membunuh sesama Seeker. Lalu sesampainya di markas, Jared dan Sukirman yang emosi pun akan membunuh Wanda karena dua temannya telah tewas. Akan tetapi Jeb dan Jamie langsung menghentikannya karena mereka percaya Melanie masih hidup di diri Wanda. Ian pun akhirnya mempersilahkan Wanda tinggal di kamarnya daripada di ruang penyekapan yang berbahaya karena sewaktu-waktu Jared atau pengungsi lainnya bisa membunuh Wanda. Because if you kill Wanda, you'll kill Melanie. Meski membenci Wanda, Jared masih menginginkan Melanie sampai mimpi berasal-oleh dengannya lur. Jared memang belum percaya jika Melanie masih hidup di Wanda. Namun saking kangennya, Jared pun langsung menciumnya. Akan tetapi Melanie yang cemburu refleks menampar Jared karena yang diciumnya adalah Wanda, ya kan? Jared pun akhirnya percaya jika Melanie benar-benar hidup di dalam Wanda. Lalu ketika Wanda lagi adus, Sukirman yang masih emosi berniat membunuh Wanda dengan mendorongnya ke sungai. Tapi dilalahnya Sukirman terpeleset yang untungnya Wanda pun mau menyelamatkannya. Sedangkan Ian dan temannya juga ikut membantu. Wanda mengaku ke orang-orang bahwa Sukirman hanya tergelincir ke sungai karena dia tidak ingin masalah semakin besar. Namun mereka semua tahu jika sebenarnya Sukirman berniat membunuh Wanda. No! You hit me for kissing me. Oh, I love you. Oh, come on. We all know what happened. He tried to kill her. Sukirman pun diberi peringatan oleh Jeb. Lalu Jared akan pergi keluar bersama Sukirman untuk mencari sembako tambahan. Dan sebelum berangkat, Jared mewanti-wanti Ian agar jangan dekat-dekat dengan Wanda. Loh, ya tetap aja lur. Ian pun lanjut berduaan dengan Wanda dan membawanya melihat indahnya langit. Agak complicated ya kan? Wanda suka sama Ian, sedangkan Melanie suka sama Jared lur. Melanie's in love with him. And you? This body loves him. Is there any way Melanie can give us some look the other way a moment? Wanda, no! So wrong! The same planet! You're angry when I kiss a man, when I kiss a man, you don't. Di markas alien, Lacey mulai bertengkar dengan kesadaran aslinya yang ternyata kondisinya juga tidak jauh berbeda dari Wanda dan Melanie.
Sementara itu di markas pemberontak, Wanda pun terkejut ketika menemukan ruangan di mana para Seeker ataupun orang-orang yang telah dirasuki Soul dioperasi dan aliennya dikeluarkan secara paksa untuk dibunuh. Berharap manusia yang dirasuki bisa hidup kembali, namun cara itu tidak berhasil. Melihat itu, Wanda sangat syok dan lari ketakutan sambil mengusir Melanie dari pikirannya. Setelah mengisolasi diri selama 3 hari, Jeb pun datang meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena Soul telah menginvasi umat manusia dan sekarang hampir punah. Meski sebenarnya Soul sangat berdampak positif pada kelangsungan bumi, ya kan? Jeb pun berjanji akan menghentikan rekan-rekannya untuk membunuh Soul karena ternyata cara itu tidak bisa menghidupkan tubuh manusianya. Lalu Wanda pun baru sadar jika Melanie tidak kunjung muncul di pikirannya, yang akhirnya dia pun nekat mencium Jared agar Melanie segera kembali dan untungnya berhasil. Namun di lain sisi, sang adik Jamie masih belum sembuh dari luka celuritnya dan kondisinya semakin melemah. Monster! Get out of my head! Our world out. We're trying to get our people back. No more hostages. About to take much more. We have to get you better. You sound like Melanie. Stop! Melanie, you bet. Demi menyembuhkan Jamie, Wanda membutuhkan obat Soul berbentuk spray yang super manjur lur, seperti di awal film. Karena semua obat manusia sudah dihancurkan bangsa alien. Wanda pun pergi ke kota diantar Jared. Lalu sesampainya di klinik, Wanda sengaja melukai tangan dan dahinya agar bisa disembuhkan oleh dokter. Setelah itu Wanda minta diambilkan air putih, dan saat dokter pergi, Wanda segera mengambil obat spray sebanyak-banyaknya ke dalam tas. Rencana Wanda pun berhasil tanpa dicurigai. Namun dia juga mengambil sebuah wadah Soul yang ditemukannya, di mana wadah-wadah itu adalah tempat bagi jiwa-jiwa Soul. Lalu setibanya di markas pemberontak, Wanda pun langsung memberikan obatnya ke Pak Dokter, yang alhamdulillahnya luka Jamie bisa sembuh total secara instan begitu obatnya disemprotkan. I tripped with a knife in my hand, cut myself. Heal. Wait, no. Don't know what that'll do. She knows what she's doing. You're getting good, Doc. Kini semua orang sudah percaya jika Wanda telah memihak manusia, dan Wanda pun dibolehkan ikut nyolong sembako bersama Jared dan Ian. Enaknya apa coba lur? Karena tidak ada jual beli di kehidupan Soul, udah tinggal ambil sembako sebanyak-banyaknya aja ini si Wanda, nggak usah bayar dia lur. Namun sesampainya di dekat markas pemberontak, mereka bertiga pun sangat terkejut karena ada satu rekan mereka yang mati terbunuh, dan ternyata pelakunya adalah Lacey yang langsung menodongkan pistol. Untungnya Jeb berada di dekat sana dan Lacey pun berhasil dilumpuhkan. Plenty of stores without pain. Anyone's been happy about it. Hello, Wanderer. Seeker. Luka Lacey disembuhkan dengan obat spray dan dia pun ditahan di dalam sel. Lalu ketika sedang diinterogasi, Lacey mengatakan jika manusia tidak akan bisa hidup bersama Soul dan cepat atau lambat Seeker lain pasti akan datang mencarinya. Setelah itu Wanda pun pergi ke klinik dan mengatakan ke Pak Dokter jika dia mengetahui cara mengeluarkan Soul dengan aman tanpa membunuh jiwa alien dan manusia sebagai inangnya. Namun Wanda akan memberitahukan caranya asalkan nanti Pak Dokter membunuh Soulnya, yaitu dokter harus menyemprotkan obat spray di leher belakang sebelum menyayatkan pisau. Setelah itu perlahan-lahan Soul akan keluar dengan sendirinya tanpa paksaan dan barulah dipindahkan ke dalam wadah Soul. Lalu wadah tersebut akan dibawa ke dekat markas alien dan menaruhnya di area lepas landas yang akan diterbangkan ke planet selanjutnya dengan kecepatan cahaya. Tentunya perjalanan ke planet lain yang sangat jauh akan memakan waktu ratusan tahun, dan orang-orang di bumi sudah berganti ke beberapa generasi selanjutnya. Maka dari itulah Wanda meminta Pak Dokter untuk membunuh Soulnya daripada harus meninggalkan semua orang-orang yang dicintainya di bumi. Karena selama 1000 tahun di alam semesta, Wanda yang sering berpindah-pindah tubuh baru kali ini benar-benar merasakan hidup, menjalani setiap kebahagiaan maupun konflik dengan manusia lainnya. Dengan terpaksa Pak Dokter pun menerima permintaan Wanda dan Lacey akan menjadi pasien pertama yang dioperasi. Setelah proses selesai, Lacey pun benar-benar sadar dan sangat terharu karena bisa kembali ke tubuhnya. To forgive them and
Let them go, just like that. Yes. Kindness. Love. For years, nobody could hear me. A safe trip. And a long one. Di dalam pikirannya, Melanie tidak mau Wanda mati. Begitu juga dengan orang-orang di markas pemberontak. Karena Wanda telah membantu manusia untuk lebih memahami Saul, cara membebaskannya, juga memaafkan dan mengikhlaskan segala konflik yang sudah terjadi. Dari semua orang, Ianlah yang paling sedih karena dia dan Wanda saling mencintai. I think it's time to move on. Leave us? Yes. To give Melanie back to herself and leave. You don't have to decide right now. Think about it. Don't say it like you're saying goodbye. Every way that I can. Di saat-saat terakhirnya sebelum dioperasi, Wanda pun mengucapkan salam perpisahannya ke Melanie. Sedangkan Melanie terpaksa mengikhlaskan kepergiannya dan menghormati keputusan Wanda. Lalu setelah proses operasi selesai, tiba-tiba Wanda pun terbangun kembali dan terkejut melihat Jamie, Ian, juga Melanie yang ternyata alih-alih dibunuh lur, Saul Wanda dimasukkan ke jasad seorang wanita yang sudah sekarat. Wanda pun merasa sangat bahagia karena bisa melanjutkan hidupnya di bumi bersama Ian dan pengungsi lainnya di markas pemberontak. You might want to see yourself. The body was dying. The only way to save her was to put you inside. I miss you in my head, thinking how happy I am. It's a strange world. The strangest. Berbulan-bulan kemudian, di jalan pulang setelah mencuri sembako, tiba-tiba mobil Wanda and the Gang dicegat oleh kawanan Seeker yang ternyata lur, mereka adalah kelompok manusia yang berteman dengan Seeker, sama seperti Wanda dan teman-temannya. Di saat populasi manusia semakin sedikit, ternyata ada beberapa kelompok kecil yang tersebar di dunia. Mereka berusaha melawan dominasi bangsa Saul agar manusia sebagai makhluk bumi bisa tetap hidup di dunia. Dengan harapan manusia dan Saul yang bisa diajak bekerja sama akan hidup secara berdampingan di masa depan. I'm not their prisoner. I'm their friend. Thought I was the only one who switched sides. Where you're gonna find your home. We thought we were the last. Till we found 3 other groups. Buyar, tolong info lur, ada yang tahu nggak ini di mana jual obat spray kayak gini lur? Kayaknya juga bisa mengobati pikiran korup para pejabat ini, lumayan ya kan? Assalamualaikum.